Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan udah berapa hari nih teman-teman yang gak buat video panjang. Ya karena memang kemarin sering keluar, liputan keluar, jadi baru sekarang nih kita bikin video lagi. Dan alhamdulillah nih, kemarin saya udah mulai kirim ikan lagi. Meskipun jualannya belum intens banget ya teman-teman. Jadi cuma video-video postingan di Instagram sama story, ada yang minat ikannya, ya udah langsung. Itu pun harganya juga kita ikutin perkembangan sekarang aja. Ikannya yang udah lumayan gitu, udah jadi warnanya. Range-nya itu kalau saya biasanya di atas 50-an, 80.000, 100.000, ya balik lagi ke ikannya sih teman-teman ya. Dan untuk hari ini teman-teman bisa lihat, ini sekarang di sini saya benar-benar full buat ini aja, ikan-ikan yang di akuarium teman-teman. Terus yang di sebelah sana, rak sebelah sana itu khusus toples sekarang. Terus untuk rencananya saya juga mau pelan-pelan nyari ikan lagi nih di breeder-breeder untuk saya rawat. Mungkin dari bahanan saya rawat, warnanya udah mulai enak, nanti saya jual. Nah ini pun sekaligus saya mau ngasih tips juga ke teman-teman mengenai jualan ikan di zaman sekarang nih di sosial media khususnya. Saya itu dari dulu sering ngeliatin, perhatiin, termasuk Bang Robi Mesa. Teman-teman pasti yang main ikan cupang udah tau lah Bang Robi Mesa di Lampung, punya akun YouTube juga. Jadi beliau ini saya salut banget ya, bener, karena dia tuh selalu jual ikan dengan size besar. Rata-rata dia biasa jualnya size-nya udah medium. Artinya apa? Ikan size medium itu usianya udah pasti udah di atas 4 bulanan biasanya, 4,5 atau bisa sampai 5 bulan. Terus warnanya udah pasti insya Allah itu udah bisa dibilang udah bagus, udah jadi. Jadi saya lihat Bang Robi ini kan aktif banget di Telegram nih teman-teman. Saya ikut di Telegramnya, sering mantau ikan-ikan kayak red koi Cooper, ada barongsai juga sekarang, ada multimetalik khususnya nih. Udah gede-gede, terus warnanya udah bagus, apalagi yang multimetalik nih. Bahkan multimetalik yang emang warnanya orang-orang bilang kontras warna gelap terangnya bagus, orang bilang ngebalance. Wah, yang ngebit luar biasa. Saya sempat beberapa kali lihat sampai orang-orang tuh timpah-timpahan bit lelangannya sampai 350.000. Itu pun ada yang BN lagi, nggak tahu saya harga BN nya apa 500 apa 750.000. Wah seru banget. Tapi itu juga harus sabar teman-teman. Itu yang kadang kita nggak bisa lakuin teman-teman. Gedein ikan. Oke, kita jual ikan yang size kecil yang masih bahanan. Tapi kita harus ada ikan juga yang kita simpen, kita rawat sampai ukuran gede, sampai warnanya jadi. Nah itu yang kadang kita nggak sabaran. Makanya saya salut sama Bang Robi ya kayak gitu. Ikannya udah pada jadi teman-teman. Jadi kita sebagai pembeli nih, saya sendiri nih ngelihatnya, ikannya udah asik nih, formnya udah enak, ikan warnanya udah enak, pokoknya udah tinggal bit. Apalagi ikan-ikannya benar-benar masuk kategori warna buat kontes ya. Seru banget di Telegramnya Bang Robi. Jadi teman-teman harus mencontoh tuh kayak gitu. Jadi ada ikan yang memang kita jual secara cepat untuk perputaran pakan kan, kita butuh biaya. Tapi teman-teman harus ngekeep paling enggak beberapa puluh ekor, atau kalau punya ratusan ekor ya alhamdulillah, buat dijadiin warnanya. Jadi ketika kita jual nanti, kita keluarin, ikan udah pada enak warnanya. Cuma emang butuh kesabaran, itu dia teman-teman yang jadi masalahnya. Kita itu termasuk saya ya kadang gitu. Ikan bahanan udah yang nawar, kita jual. Ikan masih kecil ada yang nawar, ada yang mau, kita jual. Tapi emang di situ seninya teman-teman. Ada orang memang yang senang ngerawat ikan-ikan bahanan, tapi kita juga sekali lagi harus punya ikan yang kita rawat sampai besar. Tujuannya apa? Untuk kita jual dengan harga tinggi. Bukan cuma itu, kita jadi punya terusan nih teman-teman. Jadi kita nanti bisa milih ikan mana yang paling bagus untuk kita jadiin indukan selanjutnya. Bener gak? Karena
untuk indukan ya kita jangan pakai ikan sisa teman-teman, antar jualin aja sisanya, yang istilahnya yang base galanya ntar buat indukan. Jangan, kalau bisa kita juga ngebreed yang ikan pecahan warnanya bagus juga, jantan sama betinanya, untuk menghasilkan keturunan anak yang bagus lagi, makin bagus lagi warnanya, terutama di multimetalik kan. Masya Allah. Multimetalik itu emang udah basicnya ekornya saya lihat di teman-teman yang breeding, yang sellernya, saya lihat kalau di postingan, wah formnya enak-enak banget ekor-ekornya. Nah itu teman-teman harus dibarengi dengan pecahan warnanya juga, karena kalau pecahan warnanya makin bagus nih, warna kontras warnanya makin mantap, wah itu nilai jualnya makin mantap. Apalagi kita rawatin sampai jadi, sampai reguler ikan. Ya cuma sekali lagi ya, emang kelemahan kita itu emang nggak sabar. Kelemahan kita tuh pengen buru-buru jual karena kebutuhan dapur juga kan. Tapi sekali lagi lah, pokoknya saya kasih saran untuk nge-keep beberapa ekor lah paling enggak teman-teman, buat digedein, buat kita jual nanti di beberapa bulan ke depan. Ikan-ikan yang udah jadi itu juga ngaruh juga buat Instagram kita. Jadi nanti kita setiap videoin ikan yang udah jadi, Instagram kita rapih tuh jadinya, isinya ikan-ikan yang udah bagus warnanya, buat kita posting di Instagram. Jadi rapih teman-teman. Postingan Instagram kita. Nah saya juga kayak gitu sebenarnya sekarang. Makanya kemarin-kemarin saya kalau lagi liputan itu, pasti saya sempetin beli beberapa ekor bahanan buat saya rawat, termasuk yang red koi Cooper. Nah akhir-akhir ini udah mulai bagus warnanya, saya posting, alhamdulillah ada beberapa yang nanya, ada yang sampai kejual juga. Ya cuma memang sekali lagi itu butuh kesabaran ngegedein ikan. Tinggal kitanya aja harus punya perputaran. Kalau teman-teman yang ngebreed pasti paham lah, ikan yang emang kita jual secara partai atau per 10 per 20, ikan bahanan kita jual, terus kita juga udah milihin yang buat kita rawat sampai besar, pasti teman-teman juga udah paham. Bahkan yang gak ngebreed pun, yang udah lama jualan, udah paham pasti potensi-potensi ikan. Jadi kita nanti nggak kebingungan teman-teman. Ngejualin ikan bahanan terus kan repot nih. Kalau kita punya ikan yang udah lebih besar, yang udah jadi warnanya, paling nggak kita asik nanti videoin. Ikan udah jadi tuh enak di videoin insya Allah. Tapi itu juga hasil dari keturunan indukan yang berkualitas juga teman-teman ya. Jadi indukan kita udah bagus nih, kita beli, kita punya anakannya ada yang kita jual bahanan, ada yang kita rawat sampai besar. Nah ini yang sampai besar ini yang bisa kita jual nantinya. Nah ini sebenarnya saya juga dari dulu ya seneng aja gitu, sambil merhatiin, sambil belajar cara orang-orang yang jualannya jempolan dah pokoknya. Termasuk Bang Raka juga saya lihat dia ngerawat bahanan dari segede-gede gini. Begitu udah jadi, Halfmoon yang terakhir kita lihat tuh di video, yang ekornya bagus banget, itu juga dirawat dari bahanan teman-teman. Jadi hampir rata-rata orang-orang tuh kayak gitu sistemnya. Ikan yang bagus-bagus, calon-calon bagus dirawat sampai besar. Begitu sampai besar langsung kita posting. Jadi mungkin terkesan kita kalau di Instagram itu kayak nggak ada ikan gede, padahal kita lagi rawat. Tapi ini nggak berlaku buat breeder-breeder yang udah berjalan beberapa tahun ya, karena dia pasti udah ada perputarannya, udah ada nih. Istilahnya bulan ini udah ada ikan yang udah siap jual, udah jadi, bulan depan udah ada persiapan lagi. Nah kita yang baru nih ya mau nggak mau ya ketinggalan pasti, karena kita masih ngegedein, dia udah ngejualin. Ntar kita udah ngegedein, dia juga emang udah jualan. Jadi ini ritmenya harus temen-temen atur bener-bener. Makanya ngeluarin ikannya jangan langsung brak, habis ngebreed lagi, brak, habis ngebreed lagi. Tapi emang biasanya kalau breeder kayak gitu sih teman. Kalau teman-teman yang ngebreed sambil ngejualan juga, lebih baik ikannya ditahan, dirawat sampai jadi, baru dikeluarin satu persatu pelan-pelan. Tapi itu pilihannya balik lagi ke teman-teman semua sih.
Kalau saya ini sharing aja karena seru gitu ngeliat Bang Robi. Ikannya nggak habis-habis. Ikannya nggak habis-habis, saya liatin, mantep. Termasuk ada juga Bang Sumde, Bang Pajar, Sumde Beta. Itu juga sama tuh. Ikannya tuh rata-rata yang dijualin biasanya udah pada gede. Ada ikan yang dijual bahanan tapi dia ngegedein ikan juga yang udah pada jadi warnanya. Jadi ya memang seperti itu kayaknya cara penjualannya mereka. Kayaknya kayak gitu aja teman-teman ya. Ini mah sharing-sharing aja mengenai apa yang saya perhatiin, apa yang saya pelajarin. Pilihannya ya kembali lagi ke teman-teman. Nggak ada paksaan sih sebenarnya. Kalau saya memang masih tetap di jalur ngerawat aja, masih senang ngerawat, beli ngerawat. Habis itu kalau emang ada kesempatan saya jual. Jadi kayak gitu teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada tambahan silakan. Kalau ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.